Masih 19 tahun, apakah Marcelino Ferdinand masih bisa main di AFF U16 2024? Maarten Paes masih belum bisa membela timnas Indonesia bulan September, ini kata Erick Thohir. Timnas Indonesia jamu Australia di Surabaya, Marcelino Ferdinand punya motivasi berlipat. Edo Febriansah tak gentar bersaing dengan pemain diaspora di sisi kiri timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Masih 19 tahun, apakah Marcelino Ferdinand masih bisa main di AFF U16 2024? Marcelino Ferdinand telah menjadi andalan timnas Indonesia di berbagai level usia sejak melakukan debut di level U23 pada Oktober tahun 2021 silam. Mantan gelandang KMSK DIMZE itu telah merasakan tampil di timnas Indonesia pada level U19, U20, hingga ke senior. Pada level senior saat ini, Marcelino Ferdinand sudah pernah tampil dalam 23 pertandingan di semua ajang dan mencetak 3 gol. Kendati sudah senior, itu bukanlah hal yang aneh melihat dia diturunkan ke level yang lebih mudah. Seperti yang terjadi pada Piala Asia U23 tahun 2024 lalu. Pada Juli ini, timnas Indonesia U19 akan berlaga di Piala AFF U19 2024 yang akan diselenggarakan di Surabaya. Indra Syafri, yang bertugas sebagai pelatih untuk tim ini, sudah mengumpulkan timnya untuk melakukan pemusatan latihan TC. Marcelino Ferdinand masih berusia 19 tahun dan tidak sedang sibuk karena agenda klub karena sedang menganggur. Bisakah dia membela timnas Indonesia U19? Sayangnya, tidak. Berdasarkan peraturan, pemain yang bisa tampil di Piala AFF U19 2024 adalah mereka yang lahir pada tanggal 1 Januari tahun 2005 seterusnya. Marcelino memang masih berusia 19 tahun, namun dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dalam beberapa bulan. Sang gelandang berpostur 178 cm ini dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 September di tahun 2004. Jadi, dia tidak memenuhi persyaratan untuk membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Maarten Paes masih belum bisa membela timnas Indonesia bulan September, ini kata Erick Thohir. Maarten Paes, kiper keturunan Belanda yang dinaturalisasi menjadi WNI, dipastikan tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia di 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024. Hal ini dikarenakan namanya tidak termasuk dalam daftar pemain yang akan disidangkan di FIFA dan CAS terkait statusnya. Sebagai informasi tambahan, nama Maarten Paes belum ada dalam daftar sidang yang dikeluarkan resmi oleh CAS hingga Oktober mendatang. Hal ini membuat para penggemar sepak bola menjadi bertanya-tanya, kapan kiper FC Dallas itu akan segera membela timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh Bung Ropan dalam video YouTube-nya, berdasarkan keterangan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meskipun begitu, PSSI dan timnya tetap berusaha untuk memperjuangkan agar Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Ada peluang Paes bisa bermain di Oktober atau November jika prosesnya berjalan lancar. Di sisi lain, Bung Ropan juga menyampaikan kabar baik bahwa Maarten Paes terpilih sebagai salah satu pemain di MLS All-Star di Amerika Serikat. Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Paes dan menjadi bukti kualitasnya sebagai penjaga gawang. Timnas Indonesia jamu Australia di Surabaya, Marcelino Ferdinand punya motivasi berlipat. Timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, September tahun 2024 nanti. Marcelino Ferdinand pun antusias menyambut laga ini. Timnas Indonesia memilih untuk bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, dalam partai kandang pertamanya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand sudah tidak asing lagi dengan Surabaya dan Stadion GBT. Sebab, keduanya pernah menjadi bagian dari kehidupannya selama bertahun-tahun. Marcelino Ferdinand lahir di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 2024. Namun, ia besar di Surabaya. Bakatnya terendus di kompetisi internal Persebaya Surabaya. Persebaya juga menjadi klub profesional Marcelino Ferdinand yang dibelanya pada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebelum hijrah ke klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK DIMZE.
Namun, timnas Indonesia hanya sementara berkandang di Surabaya. Setelah kontra Australia, skuad Garuda bakal bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, untuk sisa grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Edo Febriansah tak gentar bersaing dengan pemain diaspora di sisi kiri timnas Indonesia. Edo Febriansah tak gentar bersaing dengan pemain-pemain diaspora di sisi kiri timnas Indonesia seperti Pratama Arhan, Kelvin Verdong, hingga Sain Patinama. Ia akan belajar dan bekerja keras demi menarik perhatian Shin Tae-yong. Bek Persib Bandung itu punya target lain setelah berhasil membawa timnya juara Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Edo ingin mencuri perhatian Shin agar dapat kembali memperkuat timnas Indonesia. Pemain asal Kediri itu sempat tersisih dari skuad Garuda. Sebab, namanya tidak masuk dalam skuad besutan Shin di matchday kelima dan keenam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Juni lalu. Edo mengatakan pastinya sangat ingin dapat kembali membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ia nilai prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional adalah berkontribusi untuk negaranya. Pesepak bola berusia 26 tahun itu tidak masalah dengan persaingan dalam skuad timnas Indonesia yang cukup ketat. Ia akan berusaha membayar kepercayaan tim pelatih jika kembali mendapat kesempatan membela tim merah putih. Eks Persita Tangerang itu mengatakan banyak kehadiran pemain naturalisasi bukan menjadi masalah besar. Ia justru senang timnas Indonesia semakin kuat dan setiap pemain bisa saling berbagi pengalaman serta ilmu.